Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah ke Dinas Provinsi untuk proses pengajuan NUPTK. Dan ini tadi saya baru pulang dari sekolah, kemudian saya cek ke Verval PTK, ada kabar menarik ya di Verval PTK yang cukup membuat teman-teman guru itu bahagia, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih atau triknya yang saya lakukan agar NUPTK kita itu cepat terbit, karena itulah yang diharapkan oleh semua teman-teman guru ya. Ini benar-benar pengalaman saya pertama mengajukan NUPTK, dan di sana itu jujur, saya disampaikan, "Ini Mas baru pertama tapi langsung benar semua." Gitu katanya. Kalau ndak percaya kita ke Dinas Provinsi, kemarin ngobrol seperti itu ya. Kalau teman-teman yang punya nomor WA saya mungkin melihat sendiri ya story-story-nya. Nah, jadi untuk membahas kali ini gimana triknya atau apa sih yang saya lakukan begitu biar teman-teman guru itu NUPTK-nya sekarang dicek di status pengajuan NUPTK. NUPTK terbit. Artinya mereka sudah dapat NUPTK. Kemarin saya mengajukan 4 orang ya. Ini yang ditolak teman-teman bisa lihat ini tahun 2020. Pengajuan tahun lalu banget. Enggak saya apa-apakan karena orangnya sudah keluar jadi tak biarkan saja. Nah, ini kemarin saya mengajukan 4 berkas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Teman-teman bisa lihat pengajuan tanggal 16 Januari 2022 dan disetujui atau terbit tanggal 9 Februari 2022. Berarti kurang lebih 3 mingguan lah ya, 3 mingguan, di mana situasi sekarang pengajuan NUPTK itu sedang sangat padat-padatnya, begitu. Nah, yang pertama saya lakukan adalah tentunya kita menyiapkan berkas-berkasnya, teman-teman ya. Jadi berkas-berkasnya itu kalian tentunya di pengajuan NUPTK ya itu diupload. Misalnya ini ya, ajukan NUPTK. Nah, di sini SK pengangkatan dan penugasan, KTP, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1-nya ya. Nah, di sini itu banyak yang salah atau banyak yang ditolak sehingga karena berkasnya itu kurang lengkap begitu teman-teman ya. Jadi berkasnya itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman yang NUPTK-nya ditolak itu karena kebanyakan tidak sesuai berkasnya, teman-teman ya. Kita cek lagi. Nah, di sini SK yang kita upload itu pertama adalah jika swasta ya, kita bahas dulu swasta. Itu SK GTY atau PTY-nya. Jadi harus sudah guru tetap yayasan atau pegawai tetap yayasan. Kemudian SK masih aktif mengajar. Sebentar, ini saya edit dulu biar jelas. Kita pakai ini. Nah, ini juga sama. Kita pakai ini. Oke. Jadi yang pertama adalah SKGTY atau PTY-nya. Kemudian SK masih aktif mengajar dari yayasan. Nanti bentuk suratnya saya tunjukkan. Kemudian SK KBM 5 semester atau 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun pelajaran itu sekarang kan tahun pelajaran 2021, 2022 nih sekarang ya. Berarti 3 tahunnya itu 2122, 2021, dan 1920 atau 5 semester tersebut. Karena semester tahun ajaran sekarang kan baru 1 semester nih ya. Tergantung sekolahnya mengeluarkannya itu SKKBM-nya itu per semester atau per tahun. Kalau per tahun ya 3 tahun terakhir, kalau per semester ya berarti 5 semester. Kemudian KTP, KK, dan upload ijazah SD sampai S1-nya untuk guru ini scanan yang asli ya, tidak boleh fotokopi. Tapi nanti kita bahas deh kalau yang masalah fotokopi atau ijazahnya hilang gimana gitu ya. Kemudian ijazah SD sampai SMA untuk tendik ini tergantung dinas masing-masing sih. Kemarin saya tanya ke dinas provinsi katanya boleh kalau di Provinsi Jawa Tengah. Dan saya tanya langsung ke bagian sana, gimana sih kalau PTK tendik, apakah boleh SMA? Boleh, tapi nanti di S1-nya tetap upload yang SMA-nya.
Namun ada juga di daerah lain yang mengharuskan S1, bahkan sudah tidak menerima pengajuan NUPTK juga ada. Jadi semuanya tergantung dinas masing-masing, begitu ya. Itu untuk swasta, kalau untuk negeri bedanya cuma di sini di SK dinas atau bupati, kemudian ini juga SK-nya 2 tahun terakhir ya, SK dinasnya, karena kan setahu saya kalau di negeri itu SK-nya update per tahun ya. Jadi, setiap tahun itu dapat SK, tapi kalau di swasta kan ada yang mengeluarkan SK-nya 1 kali ya, 1 kali. Jadi harus dilengkapi dengan SK masih aktif mengajar dari yayasan, begitu ya. Nah, kemudian berkasnya semua difotokopi dan dibawa ke dinas, dibendel berdasarkan nama-nama PTK-nya. Kalau saya kemarin 4 PTK, berarti saya bawa 4 bendel berkas ini. Semuanya saya fotokopi dan saya bawa ke dinas provinsi karena saya tingkat SMA SMK. Kalau tingkat SMP ya cukup ke dinas kabupaten saja. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk, selanjutnya, untuk yang jika ijazahnya hilang itu fotokopi dilegalisir. Jadi kalian harus punya fotokopinya yang dilegalisir oleh sekolah tempat ijazahnya dikeluarkan, kemudian harus dilengkapi surat kehilangan. Itu juga saya tanya soalnya ya. Jadi ini informasinya langsung dari dinas provinsi. Ada juga yang mungkin di provinsi lain yang cukup fotokopi legalisir sudah diterima, itu juga ada teman-teman ya, seperti itu. Kemudian, jika NUPTK-nya terbit segera diinputkan saja di Dapodik. Nah, di sini saya jelaskan dari awal, jadi alurnya itu kita nginput di sini, setelah klik ajukan ya, setelah klik ajukan, itu kita datang ke dinas provinsi, membawa berkasnya untuk diverifikasi langsung. Kalau kita cuma nunggu secara online, nggak bakal dikerjakan teman-teman. Maksudnya kenapa nggak bakal? Karena yang datang ke sana saja banyak banget. Jadi mereka akan melayani yang datang duluan. Untuk yang tidak datang ya nanti kalau beliau-beliau ini sudah senggang waktunya, baru mereka mengecek untuk yang pengajuan secara online. Kalau yang beruntung sih bisa melalui WA, di WA supaya di-approve, itu yang beruntung ya, bisa seperti itu. Tapi ya kami sesuai prosedur saja, kita datang ke dinas provinsi dengan membawa surat dari cabang dinas tentunya ya. Nah, contoh SK-nya, contoh SK yang diupload itu urutannya gimana gitu ya. Kan pasti teman-teman pada nanya tuh, SK-nya gimana sih gitu ya. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi yang pertama adalah SK yayasannya. Ini adalah SK yayasan ya. SK yayasan dengan keterangan ya, terserah bentuk SK yayasan kalian kan mungkin beda-beda ya. Kemudian karena ini SK-nya dikeluarkan tahun 2015 dan itu cuma 1 kali, maka harus disertai surat keterangan dari ketua yayasan yang menjelaskan masih aktif mengajar per tanggal berapa. Kalau sekarang ya berarti 2022 ya. Ini surat keterangan aktif yang saya maksud tadi di poin kedua. Selanjutnya tinggal SKKBM 3 tahun terakhir. Ini berarti 2018, 2019, kemudian 2019, 2020. Ini ada. Nah, ini 19, 20, kemudian selanjutnya 2020, 2021. Itu waktu pengajuan tahun 2021 ya, ini ya. Tapi kalau tahun sekarang ya berarti tinggal maju 1 tahun ke depan ya. Tinggal diajukan berarti 2001, 2022, kemudian 2020 dan 2021, kemudian 2019, 2020. Kemudian SK-nya itu diberi warna agar si orang yang mengkonfirmasi itu bisa langsung jelas, oh ini nama yang bersangkutan memang ada di SKKBM-nya. Begitu teman-teman ya. Jadi proses verifikasinya bisa cepat. Nah, itu urutan SK-nya yang kita upload di sini ya. Kemudian kalau kalian sudah ke dinas provinsi ya, di sini kalau kalian sudah ke dinas provinsi, kemudian sudah di-approve sama dinas, misalnya dinas kabupaten atau dinas provinsi, kalian silakan hubungi LPMP. Nah, caranya gimana sih cara menghubungi LPMP? Kalian tinggal ketik saja LPMP, kemudian provinsinya kalian di mana ya. Nah, ini ada LPMP Jateng karena saya provinsi Jawa Tengah, kita klik ini. Kemudian yang saya lakukan adalah kita hubungi ULT-nya ya. Kalau di sini ada ULT. Nah, layanan ULT.
Nah, seperti ini. Kalau ini saya keluar dulu ya, karena kan kalian belum tentu sudah daftar. Nah, kalau belum punya akun, silakan klik daftar di sini ya. Kalian daftar ke LPMP. Kalau sudah punya akun ya tinggal login saja. Nah, kemudian kalian tinggal ke menu layanan. Di sini menu layanan. Nah, kalian klik LPMP Jawa Tengah misalnya. Nah, tulis tuh permohonan kalian. Misalnya NUPTK, judulnya permohonan approve NUPTK tanggal sekian. Kemudian uraian masalahnya kalian bisa jelaskan. Lalu disertai screenshot bukti kalian sudah di-approve dinas di sini. Di pengajuan NUPTK-nya di sini kalian screenshot waktu baru di-approve dinas ya, belum di-approve LPMP. Contohnya yang saya lakukan kemarin ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Permohonan approve NUPTK saya mohon tanggal 28 karena waktu itu saya ke dinas provinsi tanggal berapa lupa ya, sebelum tanggal 28 pokoknya. Kita buka rinciannya. Nah, ini ya. Jadi saya yang mengirim kantor LPMP tanggal 28 kategori NUPTK. Assalamualaikum, selamat siang. Sehubungan dengan telah di-approve-nya permohonan pengajuan NUPTK dari menjelaskan ya, maka dengan ini kami memohon kepada LPMP Jawa Tengah untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan approval. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman ya. Lalu bukti screenshotnya ini. Nah, ini dia bukti screenshot sudah di-approve sama dinas. Nah, ini beliau membalas, akan ditindaklanjuti oleh tim verifikasi NUPTK sesuai antrian yang masuk dari dinas. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Silakan beri penilaian. Nah, ini sudah ya. Terima kasih telah menghubungi ULT LPMP Jawa Tengah. Nah, sudah begitu ya teman-teman. Jadi setelah ini saya tinggal nunggu saja beberapa waktu kemudian, ya sekitar 1 mingguan, NUPTK-nya di-approve LPMP, kemudian selisih beberapa hari, NUPTK-nya terbit. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman ya. Yang pertama itu menyiapkan berkasnya, kemudian berkasnya itu harus sesuai yang tadi saya sampaikan, kemudian upload berkasnya yang asli, semuanya yang asli, kemudian kita fotokopi berkasnya dan kita itu memang harus jemput bola teman-teman. Kita harus datang, kita harus ngayomi ke orang dinas, mohon ini saya butuh ini. Jadi ya kita datang saja ke sana ya. Setelah datang nanti kita antri, lalu diverifikasi di sana. Setelah diverifikasi dinas kita hubungi LPMP. Kita harus aktif soalnya ya. Harus aktif menghubungi. Setelah dihubungi LPMP nanti ada jawaban dan hasilnya NUPTK terbit kurang lebih dalam waktu 3 minggu. Itu prosedur yang saya lakukan. Pengajuan, datang ke sana, hubungi LPMP, di-approve, terbit kurang lebih 3 minggu. Ada yang lebih cepat 2 minggu, ada yang 1 minggu, tergantung rezeki kalian. Kalau yang tidak aktif hanya mengandalkan upload saja, setelah itu terserah pasrah mau di-approve atau tidak. Ya 1% teman-teman kemungkinan untuk terbit. Itu jika setingkat SMA SMK ya. Kalau untuk tingkat SMP ke SD sih saya kurang tahu juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, sharing sedikit tentang bagaimana prosedur pengajuan NUPTK agar cepat terbit dan tidak bolak-balik kerja. Karena saya merasa ke provinsi itu jauh, naik kereta saja 3 jam. Jadi saya benar-benar harus mempersiapkan agar 1 kali jalan beres. Begitu teman-teman ya. Itu saja hasil sharing dengan pengalaman saya kemarin. Semoga video ini menginspirasi teman-teman dan membuat pekerja kalian lebih ya dipersiapkan dengan matang. Gitu saja ya. Terima kasih, saya Heri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih.